Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa, semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sensitif, tetapi tetap harus dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Injil merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman sekarang, terdapat dua klasifikasi pada Injil, yaitu Injil kanonik dan Injil apokrif. Injil kanonik itu maksudnya Injil yang diakui oleh gereja sebagai kitab suci. Ada 4 Injil kanonik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sumber gkatolik.com. Apokrif artinya rahasia, tersembunyi, atau tidak kanonik. Dengan demikian, istilah ini merujuk kepada tulisan-tulisan yang diragukan keasliannya. Sumber Wikipedia. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus mempunyai 12 murid, sebagaimana tercantum dalam Matius pasal 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Markus pasal 3. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Lukas pasal 6. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang, yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati dia. Lalu, apakah nama-nama Injil kanonik merupakan nama dari penulis Injil tersebut? Kita coba perhatikan nama-nama murid Yesus yang terdapat pada Injil-Injil kanonik tersebut. Ternyata, nama Lukas dan Markus yang merupakan Injil kanonik tidak termasuk 12 murid Yesus. Yesus selain mengambil 12 murid juga menunjuk 70 murid yang lain, sebagaimana tercantum dalam Lukas pasal 10. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Mungkin benar, Lukas merupakan salah satu dari ke-70 murid Yesus. Tetapi apakah yang menulis Injil Lukas adalah Lukas itu sendiri? Coba perhatikan sudut pandang penulis pada Injil Lukas pasal 10 tersebut. Jika memang Lukas yang menulis Injil Lukas, dan Lukas termasuk ke dalam 70 murid Yesus, kenapa pada pasal 10 ayat 1 dan 10 ayat 18 menggunakan kata mereka, bukan kata kami? Dan juga mungkin benar, Markus merupakan salah satu dari ke-70 murid Yesus. Tetapi kenapa dalam Injil Markus tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa Yesus menunjuk 70 murid yang lain? Yang apabila Markus yang menulis Injil Markus tersebut, pasti menuliskan peristiwa tersebut, karena peristiwa tersebut sangat berharga bagi dirinya. Kita lanjutkan dengan Injil Matius. Matius pasal 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, Ikutilah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Ini terasa janggal jika penulisnya bernama Matius, dan dalam tulisannya ada nama Matius. Kalau sebagai subjek mungkin bisa dipahami, tetapi jika sebagai objek, akan terasa aneh. Atau mungkin Matius yang lain, entahlah. Kita lanjutkan dengan Injil Yohanes. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, Aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Coba perhatikan sudut pandang penulis pada Injil Yohanes. Jika Yohanes yang termasuk ke dalam 12 murid Yesus yang menulis Injil tersebut, kenapa memakai sudut pandang orang ketiga jamak, yaitu mereka, bukan sudut pandang orang pertama jamak, yaitu kami? Nah, seolah-olah penulis tidak termasuk atau tidak ikut dalam peristiwa tersebut. Dan sebagai kesimpulan, nama keempat Injil kanonik bukanlah nama penulisnya. Tetapi meskipun terdapat kejanggalan pada kitab Injil ataupun kitab Taurat yang ada pada zaman sekarang, bagaimanapun juga di dalam kitab-kitab tersebut juga mungkin terdapat ayat-ayat Allah yang juga kita harus hormati. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.